Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa dorongin semua? Pulang nah, harus semangat kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Begitu harusnya kita sebagai siswa. Toh? Nah, jadi sebelum kita mulai pemberian layanan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita hari ini itu dilancarkan dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi topik yang akan Bapak bawakan pada kesempatan kali ini itu mengenai gapai karirmu sesuai dengan kepribadianmu. Nah, jadi tujuan layanan yang hendak dicapai pada hari ini itu eh, agar anak-anakku semua bisa menggapai karirnya atau pekerjaannya sesuai dengan kepribadiannya ataupun potensi-potensi yang ada pada dirinya. Nah, jadi mengapa topik ini penting Bapak rasa karena banyak anak-anak yang di SMK lah misalnya itu banyak yang salah jurusan, apalagi di perguruan tinggi itu karena tidak sesuainya potensi-potensi yang ada pada dirinya dan juga karir yang diambilnya atau jurusan yang diambilnya. Maka dari itu penting bagi anak-anakku semua ini mempelajari atau memahami topik ini ya. Oke, bagaimana? Sudah siap mengikuti layanan pada hari ini? Atau ada yang tidak siap? Bapak lupa ini cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ketua kelasnya siapa? Ada? Atau ada yang sakit? Tidak ada, Ji. Oke, jadi langsung saja jadi ke pemberian materinya mengenai gapai karirmu sesuai dengan kepribadian. Oke, jadi Bapak izin share screen dulu ya. Ini materinya. Lihat di share screen-nya. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi topik kita tadi Bapak telah sebutkan gapai karirmu sesuai dengan kepribadianmu. Nah, jadi kita bahas dulu apa itu karir. Nah, kenapa buka slide ini? Jangan dulu lihat nah ya. Siapa yang tahu di sini apa itu karir? Resen ki atau langsung di on mic ki? Nah, ada? Ya, ya coba Ilham. Ya, langsung maki on mic maki. Hmm. Oke, mantap Ilham ya. Berarti Ilham ini menguasai sekali nih karir ini. Jangan sampai Ilham sudah bekerja ini. Sudah berkarir Ilham. Oh, belum. Oke. Eh, kemudian saya mau tanya, Bapak juga mau tanya. Ada yang tahu ini kepribadian itu apa? Baru nanti kita jelaskan secara lanjut. Ya, Erin, coba Erin. Ya. Nah, oke. Bagus ya. Luar biasa semua teman-teman ini, Ilham dan Erin. Nah, berani berpendapat, mencurahkan pendapatnya ya. Jadi, mengenai karir. Nah, karir ini merupakan suatu keseluruhan kehidupan seseorang dalam perwujudan dirinya anak-anakku semua ini untuk menjalani hidup dan juga untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi menentukan karir ini anak-anakku semua itu harus secara tepat karena perlu proses atau waktu yang cukup panjang sehingga pekerjaan atau karir yang dipilih nanti anak-anakku semua ini benar-benar sesuai dan cocok dengan potensi dirinya. Jadi tidak ada itu karir yang kita pilih itu praktis, tidak ada. Kita perlu namanya proses karena dari proses kita belajar bagaimana kita menggapai karir tak, menggapai pekerjaan tak sesuai dengan kepribadian. Nah, kalau kepribadian, ya betul sekali seperti dikatakan tadi Erin, itu adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang itu berbeda dari yang lain atau tersendiri, ciri tersendiri dari orang lain. Misalkan tingkah laku tak, cara berbicara tak,
cara berpikir dan juga lain sebagainya. Nah, malang tadi nah, memahami kepribadian. Jadi ada seorang penulis ini bernama Ibrahim El-Fiqi mengatakan bahwa memahami kepribadian diri sendiri itu adalah kunci kekuatan diri. Jadi kalau kita paham terhadap diri kita itu hal yang penting kita harus miliki karena ini menunjang kesuksesan kita dalam bekerja. Nah, kalau misalkan kita tidak paham diri kita, tidak paham apa sebenarnya ini potensi-potensi dalam diri kita, pasti tidak bisa menentukan apa kira-kira pekerjaan yang cocok untuk diri kita, apa kira-kira karir yang sesuai dengan diri kita. Nah, ada satu kalimat yang mengatakan sebelum memahami orang lain, pahami diri kita terlebih dahulu. Kemudian jika kita ingin bahagiakan orang lain, bahagiakan dulu diri kita. Nah, kita perlu tanamkan itu atau ada yang sudah tanamkan ini, aplikasikan di kehidupan sehari-harinya. Ada? Oke, belum ada ya. Jadi, nah ini gunanya layanan ini ya itu kita dapat ilmu, informasi-informasi yang bermanfaat insya Allah. Oke. Nah, ya, dari penjelasan-penjelasan Bapak sebelumnya, penting bagi kita memahami kepribadian kita, potensi-potensi yang ada pada diri kita untuk menggapai karir kita. Nah, jadi ada satu tes, bernama itu tes Riasek yang dikembangkan dan juga diciptakan oleh John Lewis Holland. Nah, tes Riasek ini merupakan salah satu jenis tes dalam psikologi untuk membantu seseorang, membantu anak-anakku semua nanti ini dalam mengenali karirnya. Nah, di bidang mana kita minati ini pekerjaan. Nah, Riasek itu adalah akronim atau singkatan dari huruf R itu realistis, I itu investigatif, A itu artistik, S itu sosial, E itu enterprising, dan C itu konvensional. Nah, 6 tipe kepribadian tersebut ini akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Atau sejauh ini ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan Bapak sebelumnya? Oke, silahkan Agi. Oke, jadi bagusnya pertanyaannya sangat menarik. Jadi pertanyaannya itu bagaimana kalau misalkan sudah ada seseorang yang misalkan sudah bekerja, tapi itu tidak sesuai dengan kepribadiannya, bagaimana dampak yang dihadapinya, bagaimana dampak yang didapatkan oleh orang tersebut. Nah, jadi tentunya ya tidak akan bahagia, tidak akan happy dengan pekerjaan yang ditekuninya. Karena itu tadi tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan potensi-potensi kepribadian yang ada pada dirinya. Jadi kita belajar di sini bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan kita, karir kita nantinya yang sesuai dengan kepribadian kita. Jadi disinilah tes nanti kita akan coba, nanti anak-anak semua kerjakan ya. Dan ya nanti bisa kita analisis, oh ternyata saya cocoknya di sini, di bidang realistik kah, investigatif, artistik, konvensional, enterprising, ataupun sosial. Nah, jadi kita lanjut ke realistik dulu. Nah, jadi realistik ini adalah tipe orang yang memiliki cara dan pemikiran yang praktis. Jadi orang ini tuh tidak suka bertele-tele. Itu dia apa adanya dan juga cenderung jujurin orang. Nah, dia itu lebih suka praktek daripada teori. Teori-teori itu dia tidak terlalu suka, dia lebih sukanya langsung praktek di lapangan. Nah, ada di sini yang tipe realistik. Ada yang sudah bisa tahu, oh ternyata ini realistik. Ada yang diagnosis dirinya, oh dia realistik. Oh, 3 orang ya. Oke. Nanti kita kerjakan tesnya apakah memang benar, yaitu kamu itu realistik atau bagaimana. Nah, kita investigatif. Jadi investigatif ini adalah tipe orang yang cerdas, kemudian pandai mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Itu istilahnya adalah orang yang solutif, pengamat yang baik. Jadi jika ada masalah dia gercep, wah ini solusinya bagaimana ini? Dia rasa ingin tahunya tinggi dan juga kritis terhadap keadaan ataupun kondisi-kondisi yang dihadapinya. Nah, kemudian artistik. Artistik ini adalah tipe kepribadian yang mana itu lebih suka dengan berbagai kegiatan yang kreatif. Misalkan yang berhubungan dengan aktivitas seni, menari, menulis, kemudian bermain peran, kemudian menyanyi ya, itu termasuk dalam keterampilan artistik. Mohon maaf ya, ada hambatan sebentar, mohon maaf. Satu tuh, Bang. Masih recording ini baru aku. Coba aku tina.
Recording Nah, kemudian kita ke tipe keempat, ini tipe sosial. Nah, jadi tipe sosial ini itu adalah tipe orang yang menyukai kegiatan-kegiatan sosial. Misalkan itu bakti sosial yang suka menjalin interaksi dengan orang lain. Dia ini orangnya, tipe orangnya itu lebih ke arah ekstrovert ya, lebih suka bergaul dengan orang lain, itu ramah istilahnya. Nah, mungkin ada di sini yang tipe sosial, tipe sosial. Oh iya, Agustina, mantap Agustina. Nah, jadi ya masing-masing orang itu berbeda ya tipe kepribadiannya. Nah, kemudian yang kelima enterprising. Jadi enterprising ini itu orang yang suka aktivitas yang persuasif atau mempengaruhi orang lain. Misalkan apa? Itu misalkan penjual jual, sales. Nah, itu masuk ke tipe kepribadian yang enterprising. Jadi itu orangnya suka mempengaruhi orang, komunikasinya itu bagus, komunikasinya bagus dengan orang lain. Hampir sama dengan sosial itu lebih suka berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian yang keenam konvensional. Jadi konvensional ini orang dengan tipe konvensional ini orang yang tidak suka eh, istilahnya yang tidak rapi. Jadi dia harus terus rapi yang sudah terorganisir segala sesuatunya. Aktivitas-aktivitasnya sudah teratur, rapi dan lain sebagainya. Jadi misalkan dia itu pekerjaannya sesuai dengan sekretaris. Nah, itu sekretaris cocoknya di tipe konvensional. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai 6 tipe perbedaan ini? Sebelum Bapak lanjutkan ke pemberian videonya mengenai penjelasan lebih lanjut lagi. Ada? Oke, sudah tidak ada ya? Ya, jadi Bapak lanjut share mengenai video ini, video YouTube ya. Jadi nah, oke, jadi tolong disimak ya videonya mengenai bagaimana ini tipe kepribadian yang 6 tadi. Jadi Bapak Jo izin ke toilet ya, tolong disimak dan dipahami baik-baik. Oke.
Nah, itu tadi ya mengenai videonya, dan dalam penjelasan video tadi mengatakan juga tidak menutup kemungkinan itu anak-anak semua ini mempunyai dua tipe kepribadian sesuai dengan dirinya. Nah, sebelum itu kita mau Bapak mau kasih speaking dulu sebelum kerja tes riasek. Oke? Mungkin ada bisa menjawab, nanti ada hadiahnya ini kalau berhasil menjawab dengan benar tiga-tiganya. Oke. Bisa juga diketik di kolom komentar. Ayo. Wah. Oke, jam tangan benar. Banyak-banyak benar ini. Berarti banyak hadiah yang Bapak bagikan. Oke. Dan yang kedua. Yang kedua ini. Ya. Lomba-lomba, Pak. Yang pertama ini. Bapak anggap yang benar. Yang benar. Yang juara. Oke. Agustina Syam. Wah, ini Agustina Syam ini. Memang kalau tipe sosial ini. Sukanya yang ada ayam-ayamnya ini. Nah. Yang terakhir. Wih, Agi ternyata paling atas. Oh, Sam Ilham. Wah, nanti Bapak kasih dia ini ya. Agi Sam Ilham. Mau apa Agi Sam Ilham? Hadiah apa? Oh iya. Oke, nanti ya. Setelah pemberian layanan. Setelah pekan depannya. Nah, jadi langsung saja. Bapak share screen tes laseknya. Nama sebelum itu Bapak kirimkan dulu ke grupnya. Word-nya ini supaya bisa dikerjakan. Oke. Tunggu ya Bapak. Kasih lihat dulu ini bagaimana itu tes karirnya supaya bisa kerjakan. Nah, oke. Tunggu ya. Sudah Bapak dapat ini. Nah, jadi di sini sudah terlihat dengan jelas. Oh, besarkan Pak De. Nah, jadi di sini ada R, I, A, S, E, dan C. Nah, jadi misalkan itu ini pernyataannya itu, nah isi dulu nama sama tanggalnya, jangan lupa nanti ya. Sekarang karena Bapak ini mendampingi supaya tidak lupa nanti. Ya, R. Misalkan ini R penyataannya. Saya menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan binatang atau pekerjaan yang menggunakan peralatan atau mesin. Nah, jika pernyataan ini sesuai dengan diri anak-anakku semua, tulis angka 2, oke? Di sini ya, di kolom sini. Nah, kalau misalkan, oh ini agak sesuai dengan diri saya, karena saya suka binatang, tapi tidak suka berhubungan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan peralatan atau mesin. Nah, kayak tulis 1. Kalau mentong tidak suka sama binatang ataupun peralatan atau mesin, ya itu tulis 0. Oke? Sama seperti ini, yang lainnya. Tulis di sini ya. Kalau saya suka belajar menyelesaikan soal matematika, dan saya tulis 2 kalau sangat suka. Sesuai dengan diri Rita. Begitupun A, S, E, dan C. Oke? Nah, kemudian ini juga profesi yang diminati. Nah, nantinya di sini pekerjaan diminati, misal konselor. Kalau konselor kita, berminat nggak jadi konselor. Dan juga, atau misalkan tidak tertarik menjadi konselor, itu tulis 0. Kalau sangat tertarik, itu tulis angka 2. Oke? Kalau misalkan, bagaimana di muka minat, tapi setengah-setengah aja ya, tulis angka 1. Oke? Nah, jadi langsung saja. Kalau sudah dikerjakan, panggil saja Bapak. Nah, oke. Silahkan dulu dikerjakan. Kalau ada yang kurang dipanggil, langsung bertanya saja. On mic. Nah, ya oke. Tina, kenapa Tina? Iya, ini pengemudi bus. Kalau misalkan tertarik jadi pengemudi bus, itu tulis angka 2. Kalau misal,
setengah-setengah aja muka jadi pembebas, tetapi bagaimana Dik? Nah, tulis 1 kalau masih ragu-ragu. Kalau tidak suka sama sekali, ya tulis 0 di sebelah sini ya. Di sini, pinggir-pinggirnya sini. Nah, nanti kalau Nanda Kusuma sudah selesai mengerjakan itu, nah misalkan di baris 1 jumlah R. Nah, jadi kita hitung di sini jumlah R-nya. Misal kita di sini tadi isi 2, di sini isi 1, di sini isi 2, di sini isi 1. Ya, berapa jumlahnya? Tina berapa Tina? Nah, pintar Tina matematika ini. Nah, jadi sini kita tulis 6. Nah, begitupun di baris kedua. Baris kedua kita lihat dari sini. Misal kita di sini jumlah R-nya 1, di sini 1, sini 1, 1, 1, 1. Nah, total berapa? Berapa Ilham? 6. Nah, pintar semua Pak ini. Anak kelas B ini, Masya Allah. Nah, jadi nanti kita total. Misal di sini 6 tadi R, di sini 6. Total berapa sih 6? Ada bisa jawab? Erin. 12. Wih, Masya Allah. Astagfirullah, Erin. Masya Allah. 12 ya, oke. Jadi nanti setelah selesai, selesaikan dulu Pak Dek. Bapak lupa, selesaikan dulu terlebih dahulu. Baru Bapak lanjut ke kunci karirnya. Atau ada yang sudah selesai? Push. Wah, pintar memang ini Sahidatul ini. Sudah selesai di Sahidatul. Diam-diam tapi gercep ini. Nah, jadi nanti atau sudah semua? Saya tunggu Pak dulu semua baru Bapak jelaskan. Ya, sudah semua? Oke, sudah. Nah, jadi kalau misalkan R tadi 12. Nah, 12 kita cari di sini 12. Di sini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini kita cari searahnya nih. Nah, di sini kita garis titik-titik di sini. Misalkan kita itu jumlahnya 10. Nah, di sini A-nya 15, kemudian S-nya itu 20, E-nya itu 15, C-nya itu 0 misalnya. Nah, 5 lah misalnya. Nah, kita tarik garis begini, sesuaikan dengan yang tadi. Nah, turun-turun. Nah, gitu dah. Mengerti nih? Jadi kita sisa hubungkan di sini. Jumlah skornya tadi yang di sini, total baris 3 itu kita masukkan di sini, sesuaikan misalkan 10, 15, 20, turun lagi ke 15, turun lagi ke 10, turun lagi ke 5. Nah, oke, kita hubungkan naik. Nah, sesuaikan dengan titik-titiknya. Oke? Paham? Oke, mantap. Mudah paham nih semua kelas B ini. Nah, jadi ya nanti ya hasilnya itu kirimkan ke grup WhatsApp yang Bapak telah bikin dan telah buat. Nah, nanti di situ kita jelaskan lebih lanjut lagi nanti di grup. Oke? Nah, jadi mengenai tes klasik ini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai tes ini? Sudah ada? Nah, Bapak mau tanya Pak Dek, satu orang. Ya Sahidatul Lutfia. Nah, tingginya di huruf mana? S. Oke, jadi S ya. Jadi kalau tipe S tadi yang Bapak jelaskan itu lebih suka berinteraksi dengan orang lain, lebih suka menjalin hubungan dengan orang lain, dan juga ya istilahnya ramah. Ya, berarti ini tipenya Sahidatul itu seperti itu. Benar begitu, Tina? Sahidatul begitu. Oh ya, tahu benar. Nah, berarti ini pentingnya kita tes ini. Jadi kita sesuaikan. Oh, ternyata ini benar. Jadi nanti pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan tadi itu kan di sini ada beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan sosial, misalkan terapis fisik, pustakawan, konselor itu berhubungan dengan sosial, terapis atau bicara pekerja sosial. Nah, konselor itu sama seperti Bapak calon konselor. Insya Allah ya doakan ya menjadi seorang konselor yang profesional. Nah, jadi begitulah mengenai tes asik, penguatan sedikit mengenai tes tersebut. Nah, mungkin sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau masih ada lagi? Oke, sudah tidak ada ya. Bapak stop share dulu. Nah, jadi nanti Bapak bagikan LKPD juga di grup. Jadi 2 nanti dikirim di grup. Hasil tes asiknya, kemudian hasil LKPD-nya, oke? LKPD-nya enggak usah di grup. Kumpulkan LKPD-nya atau bagaimana? Mana baiknya? Kumpul di grup atau kumpul langsung nanti di ruangan Bapak?
Grup saja. Oke. Grup saja Pak Ade. Nah, jadi di grup kumpulkan LKPD-nya paling lambat besok. Oke, bisa di besok itu. Tah? Nah, oke. Baik. Jadi karena kegiatan kita ini sudah mau berakhir, jadi Bapak mau dulu suruh satu orang menyimpulkan. Coba ya Nurul, coba Nurul. Atau Titin Kai sini, Titin. Ya Nurul dulu, Nurul. Ya, apa kesimpulan yang sudah didapatkan pada hari ini? Iya. Oke, mantap Nurul ya. Ini Nurul juga ini siswa yang gercep juga ini dalam menjawab. Ya, coba Titin KS, jangan senyum Titin. Senyum Pak Dek, senyum. Kenapa mukanya nggak musuh terusin Titin? Ya, coba kesimpulan ya. Ya, begitu, senyum, bagus, senyum. Ya, oke. Ya, betul, betul. Ya. Nah, oke. Jadi benar ya, kita tepuk tangan dulu. Selesai. Ah, tepuk tangan, applause dulu untuk teman yang dua memberikan kesimpulan. Jadi Bapak juga simpulkan sedikit. Jadi perlu bagi kita itu dalam mengetahui kemampuan kita, potensi-potensi yang ada pada diri kita dalam menentukan karir ataupun pekerjaan yang akan nantinya kita tekuni. Karena supaya kita happy nantinya dalam bekerja, dalam berkarir itu kita enjoy ya dalam berkarir ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan ataupun ada yang mau direfleksi pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang kurang dari penjelasan Bapak atau bagaimana atau dari PPT-nya kurang menarik. Mungkin bisa disampaikan ke sini supaya ini jadi bahan evaluasi untuk Bapak ya. Ya, silakan Agustina. Oh iya, PPT-nya kurang menarik ya. Nanti Bapak ya bantu. Mungkin Agustina pintar bikin PPT, nanti bisa bantu Bapak ya. Ya apalagi Tina? Selain PPT Tina. Penjelasan Bapak mungkin mudah dipahami, Mi? Oh ya, alhamdulillah kalau mudah dipahami, Di. Nah, jadi mungkin itu cukup pendapat Agustina. Nanti mungkin pendapat-pendapatnya itu mungkin disampaikan saja langsung ke nanti ke Bapak di ruang BK, kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Oke, karena waktu juga kita sudah mau habis, sudah terbatas, dibatasi oleh waktu. Nanti kita ini tidak enaknya kalau kita online ya, itu enaknya kalau kita luring. Nah, jadi Bapak terima kasih kepada semua anak-anakku semua yang telah berpartisipasi yang mengikuti layanan pada hari ini. Walaupun yang on off cam ini, ya Bapak maklumi karena ya begini kekurangannya kalau kita online. Oke, jadi nanti Bapak juga, Bapak lupa, nanti ada evaluasi hasil yang Bapak berikan. Nah ini jadi bahan evaluasi juga untuk Bapak dalam memberikan materi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Oke. Nah sebelum kita tutup, karena kita mulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini itu dapat diridhoi oleh Allah dan juga memberi manfaat bagi anak-anakku semua dan bagi diri saya pribadi, Bapak pribadi. Oke, doa dimulai. Amin. Nah, oke, jangan lupa ya LKPD dengan evaluasi hasil nanti dikerjakan nanti. Nah, baik dengan itu Bapak akhiri dengan mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live ya.